Halo semuanya, event terbaru hadir lagi per tanggal 11 September 2025, European Club Attacker Epic. Pack ini hadir dengan rekomendasi gacha bintang 3. Lalu ada juga Epic Jellic yang dapat rekomendasi bintang 1. Ini nggak perlu kita bahas ya, kita skip aja. Karena siapa coba yang mau gacha pack ini? Isinya cuma David Villa sama Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata ini banyak orang yang sudah punya dari Bansos. Itu pun klubnya AS Roma, jadi bisa dipakai untuk event-event Italia. Nah lah ini Jellic bro. Kalaupun ini digacha, statistiknya juga menurut aku kayaknya nggak akan gacor ya, walaupun punya double special skill. Apalagi David Villanya ini sudah tua, jadi mending kita skip. Selain itu, untuk update hari Kamis ini ada juga POTW nasional yang akan selesai di hari Kamis depan, tanggal 18, dengan rekomendasi gacha bintang 3. Dan POTW ini sama ya ternyata ya. Secara bintang rekomendasi gacanya ini bintang 3 dengan European Club Attacker Epic. Tapi kita bahas yang European Club Attacker Epic. Pack ini berisi 3 kartu epic, Carlos Tevez, Luis Figo, dan Lorenzo Insigne. Mereka semua tier triple S, dan di dalam pack ini ada 3 triple S, 2 level S, 4 level A, dan 2 level B. Untuk rekomendasi gacanya ada 15 orang voters yang memilih mending save coin kamu, tapi ada 7 orang, yang artinya hampir setengahnya ya, yang berencana ingin tetap gacha. Kesempatannya mendapatkan 3 epic ini sama seperti biasa ya, hanya 2% saja. Dari sisi ranking dan tier, kita baru dapat 2 update di malam ini. By the way, aku bikinnya malam ya. Luis Figo dan Carlos Tevez. Sayangnya Carlos Tevez masuk ke tier 2 center forward, terkuat saat ini, bersama dengan Eric Cantona, Inzaghi, Batistuta, Haaland, Showtime terbaru, Drogba terbaru, dan sebagainya. Sedangkan Luis Figo masuk ke tier 1 untuk semua posisinya, bahkan dia adalah gelandang sayap terbaik saat ini, juga crossing spesialis dan tukang crossing terbaik saat ini. Dia juga masuk ke rank 4 penyerang sayap terbaik saat ini. Figo ada di tier 1 bersama Messi, Yamal, Gareth Bale, Rodrigo, Muhammad Salah, dan Rafinha. Lalu seberapa worth it pack ini, mari kita bahas detailnya. Kita mulai dari Luis Figo, seorang spesialis umpan silang dari Portugal, timnya Real Madrid, pengguna kaki lemahnya jarang tapi akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Dia punya double special skill, momentum dribbling, dan edge crossing, punya kemampuan yang merata, atau rata biru ya, dari attacking, dribbling, passing, bahkan finishingnya juga bagus. Lengkungnya juga bagus walaupun tidak spesial. Kecepatan akselerasi, kicking power, balance, dan stamina juga bagus. Biru semua sini. Kekuatan tendangannya akan berpengaruh dengan laju kecepatan bola, jadi makin bagus kekuatan tendangannya, makin bagus juga umpan silangnya. Tapi umpan lambungnya yang sayang cuma 90 di sini. Padahal kalau 95 pasti akan lebih mantap lagi. Lengkungnya juga cuma 90. Mungkin ini adalah trik Konami ya untuk ngebalance overall skornya, karena kalau misalkan ditingkatkan pasti overall skornya juga akan naik terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan kartu sebelumnya, lofted pass-nya jatuh 6 poin. Sayang banget ya. Karena kalau tidak seperti itu, nggak bisa dinaikin aspek-aspek lainnya seperti ball control dan sebagainya, dan overall ratingnya juga tiba-tiba akan melonjak. Dan di sini juga kita ngelihat ya, dari sisi racikan itu berpengaruh. Jadi aku tampilkan ada 2 racikan yang berbeda. Namun Figo saat ini punya double special skill. Kalau punya momentum dribbling, tapi kemampuan dribblingnya jelek, kan kurang ya. Makanya menurut aku, Figo yang ini itu dinaikin kemampuan dribblingnya, tapi secara kemampuan umpan lambungnya justru malah dikurangin. Jadi yang dipush adalah momentum dribblingnya, sedangkan edge crossingnya justru malah di-nerf, diturunin lofted pass-nya. Lanjut, Carlos Tevez. Sekarang Carlos Tevez, by the way, kartu baru, epic baru muncul lagi. Aku jadi paham ya, ini adalah cara Konami untuk men-celebrate, merayakan kartu-kartu baru yang akan hadir dengan skin epic yang baru. Jadi kalau epic-epic yang udah lama tuh gambarnya akan warna hijau, tapi kalau epic-epic yang baru nanti skin kartunya itu warna coklat seperti ini. Carlos Tevez seorang penyerang bayangan dari Argentina, klubnya Manchester City, bukan Manchester United ya, kita salah antisipasi. Penggunaan kaki lemahnya kadang-kadang, akurasi kaki lemahnya tinggi, sayang banget ya formnya standar padahal kartu baru. Dia bisa mengisi banyak posisi, penyerang sayap kanan, kiri, penyerang tengah, second striker, AMF pun juga bisa, tapi perlu ditambahin sama penambahan posisi ini biar lebih solid. Dengan kemampuan saat ini, secara merata ya, nggak ada yang spesial. Tapi paling spesial adalah akselerasi dan kekuatan tendangannya sampai 96. Paling bagus di antara deep lying forward lainnya, jadi kekuatan tendangan itu bagus banget.
Kalau kita bandingkan dengan deep lying forward top tier saat ini seperti Pele, Cruyff, Baggio, kemampuan ball control dan dribblingnya Tevez ini nggak terlalu spesial ya, walaupun dia punya momentum dribbling. Low passnya juga paling kecil, tapi finishingnya cukup oke, bisa disejajarkan dengan Pele. Yang mengagetkan itu konteks finishingnya ya. Jadi seharusnya kalau buat finishing ini cukup oke, cuma memang gaya mainnya aja deep lying forward, jadi dia suka turun untuk mengambil bola dari tengah. Dari sisi kecepatan, mayoritas di playing forward juga nggak terlalu punya kecepatan yang bagus, tapi memang akselerasinya pada tinggi-tinggi. Nah, Carlos Tevez ini tuh akselerasinya nggak terlalu tinggi, tapi kicking powernya memang salah satu yang paling bagus, 96. Paling bagus di antara yang lain. Jadi, sebagai seorang di playing forward ya, justru dia lebih cocok sebagai finisher di playing forward daripada seorang yang tukang gocek bola dan tukang pemberi transisi bola. Balance-nya paling rendah tapi termasuk bagus. Stamina-nya juga paling bagus di antara yang lain. Terakhir, Lorenzo Insigne. Seorang sayap produktif dari Italia, klubnya Napoli, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasinya sedang, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Dia punya kemampuan yang sangat spesial di olah bola, bagus banget. Rata-rata di atas 97, bagus banget loh ini by the way. Akselerasinya juga bagus banget, 99, keseimbangannya juga bagus banget, 98. Dan langsung saja kita bandingkan ya dengan Insigne sebelumnya. Dan ada dengan racikan yang lain. Aspek ball control dan kecepatannya luar biasa, punya kicking power yang bagus juga, lengkungnya juga termasuk bagus sebagai seorang sayap produktif, passingnya juga cukup bagus. Kalau dibandingkan dengan kartu sebelumnya, ball control yang dulu jauh lebih gahar. Kalau dibandingkan dengan kartu sebelumnya, ball control yang dulu tuh jauh lebih gahar. Cuma subsidi silang aja kayaknya, ada yang turun, ada yang naik. Paling signifikan kenaikannya ada di kicking powernya, naik 5 poin. Ini bisa tergambar dari overallnya ya. Cuma naik 1 gitu. Tentu kartu yang sekarang lebih bagus, tapi kalau sudah punya kartu yang sebelumnya tidak terlalu worth it untuk dikejar. Bedanya adalah Insigne yang sekarang itu punya Blitz Curler, makanya kicking powernya dinaikin, finishingnya juga dinaikin supaya membantu Blitz Curlernya bekerja. Menurut aku cukup oke. Secara kesimpulan, pack ini memperkenalkan Carlos Tevez sebagai kartu epic yang baru, kemudian kedatangan Luis Figo yang pertama kali di musim ini, dan Lorenzo Insigne yang bukan cuma epic tambal-tambal sekarang, karena dia punya Blitz Curler ya. Tapi dia juga sudah ada beberapa kenaikan, terutama dikasih skill yang cukup menarik, Blitz Curler. Dari sisi aku, tetap ya, aku setuju dengan mayoritas para voters, ini bintang 3 sebagai kolektor. Menyenangkan banget kalau punya Carlos Tevez, karena ini kartu baru. Tapi sebagai seorang yang pernah melewati musim lalu, melihat pemain-pemain seperti Insigne, Figo, nama-nama besarnya itu cuma, untuk di sini ya, itu cuma Figo. Carlos Tevez ini kartu baru, tapi ya udah gitu. Insigne ini tidak terlalu menarik. Jadi kalau aku disuruh pilih, aku lebih pilih Figo sebagai kartu yang akan terpakai buat aku, dan Carlos Tevez untuk koleksi. Kalau Insigne aku skip aja. Tapi secara overall aku akan skip pack ini karena tidak terlalu menarik buat aku kejar. Tapi kembali lagi aku kembalikan ke kalian, barangkali ada yang tertarik bisa langsung digacha. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya. Bonus, jadi tuh aku kepikiran tadi. Yang pertama dari sisi gambar ya, kalau misalkan ada kartu epic baru, skin gambarnya itu beda. Jadi kayak men-celebrate, epic baru nih gambarnya warna coklat gitu. Kalau kartu-kartu epic yang sebelumnya ini warnanya hijau. Mengantisipasi beberapa kartu-kartu yang akan muncul lagi ya, karena sebetulnya ada sekian, entah ya, mungkin ada 5 atau 10 lagi kartu baru yang akan muncul. Rumor paling besar adalah nanti akan ada Zidane dan Ronaldo, R9. Kalau memang seperti itu, kita bisa antisipasi untuk saving coin dari sekarang untuk mendapatkan center forward terbaik saat ini. Mungkin R9 terbaik, aku ngelihat Zidane, kalaupun misalkan ada secara kemampuan seperti Bellingham, kalau Ronaldo Nazario mungkin kemampuannya seperti Messi, dribblingnya oke, shootingnya oke, bisa nyundul juga. Dan yang paling diantisipasi adalah seorang kiper baru. Karena selama ini kita dapat kiper-kiper kayak gitu aja ya, nama-nama besarnya paling cuma Casillas, Schmeichel, Cech, Buffon. Kita mengantisipasi kartu-kartu baru yang worth it.
Jadi mari kita menabung, ikuti channel ini untuk tonton video-video dan rekomendasi-rekomendasi gacha lainnya. Harapannya ini bisa membantu teman-teman dan semoga bisa sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih semuanya.